Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 17 bagian A yang berkata demikian. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul pendamping extraordinary. Saya ulangi, pendamping extraordinary. Firman yang tadi saya baca saudara itu merupakan bagian yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang dia layani, bahwa ketika dia pernah ada di dalam kesusahan, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, semua orang meninggalkan dia. Tapi kemudian ada satu pribadi yang datang dan mendampingi dia. Dan itulah yang dia catat di dalam 2 Timotius 4 ayat 17a. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Nah, kita mau lihat, saya punya 4 poin hari ini yang mau saya share buat saudara. Bagaimana dia adalah pendamping yang extraordinary, bukan bagi Rasul Paulus saja, tapi juga bagi saudara dan saya. Yang pertama, waktu semua orang meninggalkan Paulus ketika dia ada di dalam persoalan, dalam pelayanan, tiba-tiba Tuhan datang sendiri dan mendampingi dia. Pendamping yang extraordinary itu datang, dan Alkitab berkata bahwa dia menguatkan Rasul Paulus. Tapi kata kuat di dalam terjemahan itu adalah dia memberikan kekuatan yang baru untuk Paulus dapat mengerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Jadi yang pertama, sang pendamping extraordinary itu, dia datang untuk memberikan kekuatan yang baru. Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya, mungkin ada orang-orang yang ada di titik lemah seperti Paulus, yang tidak lagi bisa melakukan sesuatu karena tidak ada orang yang menolong atau membantu. Tapi percayalah, sang pendamping extraordinary itu siap datang dan memberikan kekuatan yang baru buat saudara dan saya untuk mampu melakukan tugas pekerjaan yang dia percayakan bagi kita di muka bumi ini. Yang kedua, kata dia mendampingi saudara itu berbicara tentang Tuhan datang dan berada di samping atau di dekat Paulus. Jadi waktu semua orang menjauh dari Paulus, meninggalkan Paulus dalam persoalannya yang rumit, Yesus hadir, dia datang dan berada di samping Paulus. Yang kedua, ini bicara tentang dia berhadirat dekat dengan Paulus. Paulus dekat dengan hadiratnya, persis di sampingnya ada hadirat Allah yang kuat bagi Rasul Paulus. Dan hadirat inilah yang membuat Paulus mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab serta pelayanan yang dipercayakannya, terutama dalam pemberitaan Injil. Kalau saudara baca terus sampai ke bawah, Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa terkadang saudara dan saya bisa ada di titik di mana kita tidak mampu. Tapi ingat, hadiratnya yang ada di dekat kita, yang menghampiri kita, yang mulai ada di samping kita, itu akan memberikan kita suntikan kekuatan yang supranatural untuk membuat kita bangkit dan bersemangat melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu Tuhan mau bilang buat saudara dan saya hari ini, kehadiran Tuhan yang ada di samping Paulus, yang ada di samping kita, itu lebih berarti dari 10.000 orang yang mau dekat dengan kita. Itu lebih berarti dari 10.000, 10 juta, berapa miliar orang yang mau membantu kita. Itu kalah dengan hadirat Allah. Jadi Tuhan mau bilang di poin 2 buat saudara dan saya, orang boleh tidak mendampingi kita dalam melakukan tugas yang Tuhan percayakan,
Tapi jika kita punya hadiratnya, jika hadiratnya mendampingi kita, jika dia hadir di samping kita, jika dia menjadi pendamping yang extraordinary bagi kita, maka kita akan dibuat mampu melakukan semua tugas tersulit sekalipun. Yang ketiga, waktu Tuhan mendampingi Paulus. Itu makna yang ketiga adalah dia mau tetap dekat dengan Paulus. Jadi sebenarnya Tuhan mau tetap dekat dengan saudara dan saya. Ketika Tuhan mendekat dan mendampingi Paulus, Paulus tidak fokus kepada orang-orang yang meninggalkan dia. Ada berapa banyak ketika hadirannya sudah mendekat pada kita, Tuhan sudah mendampingi kita, tapi kita ngotot mau orang untuk juga mendampingi kita. Pagi ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, waktu dia ada di samping kita, itu lebih daripada cukup. Dia mampu melakukan bagian tersulit dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau tetap dekat dengan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya dia bisa menolong kita ketika orang tidak lagi menolong kita. Supaya apa? Supaya dia bisa membantu kita ketika orang tidak mau membantu kita. Supaya apa? Supaya ketika kita tidak lagi kuat melakukan segala sesuatu, dia akan menolong kita untuk mampu melakukannya. Seperti yang dia lakukan bagi Paulus. Yang keempat dan yang paling terakhir, Tuhan mendampingi Paulus dan membuat Paulus menjadi kuat. Ini yang paling terakhir, kata menguatkan itu berbicara tentang Tuhan memberikan kuasanya, otoritas ilahinya kepada Paulus. Jadi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, sang pendamping extraordinary ini, pribadi Yesus itu sendiri, ketika dia mendekat kepada Paulus, dia bukan saja memberikan hadiratnya, tapi dia melepaskan kuasa atau otoritasnya buat Paulus. Sehingga Paulus melayani, walaupun dia lemah tapi dia kuat karena ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa ilahi, ada potensi ilahi yang Allah berikan kepada dia, ada urapan Tuhan, bobot ilahinya yang diberikan kepada Paulus. Tuhan juga berjanji hal yang sama buat saudara dan saya. Mungkin kita tidak mampu melakukan tugas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan. Tapi percayalah, waktu dia menjadi pendamping extraordinary bagi kita, dia akan memberikan kita otoritas, kuasa ilahinya, sehingga kita dimampukan untuk melakukannya melebihi yang kita pikirkan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam juga mengalami pribadi pendamping extraordinary di dalam kehidupan kita. Amin.